Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Fisika Umum. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai eh, fase-fase zat ya. Sekarang kita akan membahas spesifik pada zat padat, atau lebih spesifik lagi adalah sifat elastisitas dari zat padat ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memperlihatkan beberapa gambar ya, benda gitu ya. Beberapa gambar benda, kemudian saya ingin kamu pikirkan gitu. Ini bagaimana karakteristik dari benda-benda ini gitu. Yang pertama, karet gelang ya. Yang kedua adalah plastisin. Nah, apa perbedaannya antara karet gelang dengan plastisin? Kalau misalkan karet gelang kita beri gaya, dia akan berubah bentuknya atau panjangnya akan bertambah mungkin. Plastisin juga seperti itu. Ketika kita beri gaya, maka dia akan berubah ya bentuknya. Tapi apa tuh perbedaannya antara plastisin dengan karet gelang? Atau contoh yang lainnya adalah antara pegas dengan tanah liat ya. Kalau pegas ya sama seperti karet gelang, ketika dia diberi gaya dia bakal berubah ya. Tapi bagaimana ketika gayanya dihilangkan? Ketika gaya dihilangkan, maka pegas ini dan karet gelang ini akan kembali ke bentuknya semula. Sementara tanah liat dan plastisin itu enggak ya. Jadi setelah diberi gaya, kemudian dia akan berubah bentuknya, tapi setelah gayanya kita hilangkan, dia tidak kembali ke bentuk semula. Ya. Nah, seperti pegas ini, benda-benda seperti pegas dan karet gelang ini, jika kita kenakan gaya luar, maka benda-benda tersebut biasanya akan mengalami perubahan ukuran atau perubahan bentuk ya. Nah, perubahan ini nggak sama untuk setiap benda. Maksudnya, untuk gaya yang sama, perubahan yang dialami oleh setiap benda itu tidak sama. Itu bergantung pada susunan dan ikatan atom yang dimiliki oleh benda ya. Nah, setelah gaya luar itu atau gaya tarikan misalnya kalau di gambar ini, setelah gaya tarikan ini kita hilangkan, maka si pegas ini dia akan kembali ke ukurannya atau ke bentuknya semula ya. Nah, jika kejadiannya seperti itu ya, jika setelah gaya luar dihilangkan benda kembali ke ukuran atau ke bentuk semula, maka dikatakan benda tersebut memiliki sifat elastis. Jadi, yang namanya elastisitas itu adalah kemampuan untuk benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya luarnya dihilangkan ya. Jadi ketika dia diberi gaya luar dia akan berubah bentuknya, tapi ketika gaya luarnya itu dihilangkan dia kembali ke bentuknya semula gitu atau bentuk dan ukurannya semula. Nah, benda-benda seperti itu kita sebut dengan benda yang elastis ya. Jadi untuk seperti pegas nih ya dan karet gelang kalau contoh yang tadi itu adalah termasuk benda yang elastis. Tapi kalau seperti plastisin atau tanah liat ya, itu ketika dia gaya luarnya dihilangkan, dia kan nggak kembali ke bentuk semula ya. Nah itu namanya memiliki sifat plastis. Ya makanya namanya juga plastisin. Ya. Contoh lainnya tadi adalah apa? Tanah liat ya. Nah, tapi perhatikan ya bahwa ini sifat elastis, keelastisan benda ini bukan hanya bergantung pada jenis materialnya aja, ya. Bukan hanya bergantung pada jenis material. Karena gini, eh, kalau kita lihat gitu ya paku ya, sepertinya kan tidak elastis ya, karena dia terbuat dari besi kan. Sepertinya dia tidak elastis, tapi kalau misalkan ukurannya sangat panjang, ya seperti apa besi-besi beton gitu kan ya, atau baja-baja beton gitu, maka dia apa elastis kan. Ketika kamu beri gaya, dia bisa berubah bentuknya, kemudian bisa kembali ke bentuk semula seperti penggaris yang digetarkan begitu kan bisa juga kan ya. Kalau besinya ukurannya panjang, arti walaupun ini bahannya sama-sama logam gitu misalkan. Jadi itu ya, elastis itu bukan hanya tergantung pada materialnya, tapi bergantung juga pada ukuran dan bentuk dari bendanya gitu. Kalau kita lihat misalkan penggaris plastik gitu ya, kalau kita lihat penggaris plastik mungkin dia seperti elastis. Tapi kalau ukurannya sangat kecil, nah susah juga kan untuk melihat si penggaris itu sebagai benda yang elastis gitu.
Nah, contoh lainnya adalah bangunan nih. Walaupun bangunan terbuat dari beton gitu ya, tapi seperti Empire State Building ini, dia tingginya sekitaran 380 meter. Dia itu dapat dibuat bergetar oleh angin yang besar gitu ya. Jadi bangunan-bangunan yang tinggi itu bisa bergoyang karena angin yang besar gitu. Walaupun dia terbuat dari beton. Artinya dalam hal ini si beton ini juga dia bersifat elastis. Nah, gitu ya, karena dia diterpa oleh angin. Nanti kita belajar di fluida ya, bahwa angin itu semakin tinggi akan semakin besar anginnya. Semakin menjauhi dari permukaan bumi, itu semakin besar anginnya. Ini kan sesuai ya dengan apa? Ada pepatah gitu, atau bukan pepatah apa? Semakin tinggi pohonnya, maka anginnya semakin besar. Nah, itu memang sesuai ya dengan konsep fluida, nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, bangunan-bangunan beton ini ketika dia diterpa angin, dia juga akan bergetar sampai beberapa meter. Ya, bisa sampai kalau setinggi ini bisa sampai 1 meter atau 2 meter getarannya. Cukup besar ya. Nah, seperti itu ya, itu adalah menggambarkan bagaimana sifat elastis suatu benda gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Hooke. Nah, jadi misalkan kita memiliki sebuah pegas ya, yang digantung di atas kayak kamu kan sering digantung ya. Nah, ada pegas nih, dia digantung di atas, kemudian dia diberi beban gitu ya. Ketika dia diberi beban, maka dia akan ada regangan nih sedikit. Nah, eh, ketika misalkan kita ambil tarik garis ya, kita tarik garis ini sebagai awalan gitu. Nah, ketika dia diberi bebannya ditambah, awalnya dia punya beban segitu ya. Kemudian dia katakanlah ini adalah posisi timbangnya gitu. Dengan satu beban maksudnya. Nah, kemudian kalau kita beri beban tambahan, maka pergangan yang terjadi di sini itu jadi semakin besar ya. Jadi semakin panjang delta X-nya. Delta X itu adalah perubahan panjang dari pegasnya. Kalau panjang pegas awal itu adalah X gitu ya, maka perubahan panjangnya setelah dia diberi beban itu delta X ya. Ketika kita beri beban lagi, tambah lagi bebannya nih. Ketika bebannya ditambah lagi jadi W2 gitu, maka delta X-nya juga bakal semakin besar ya. Ketika bebannya 3 atau ketika bebannya 4 gitu ya, atau W3, maka delta X-nya akan semakin besar lagi. Kita tambah lagi bebannya, maka delta X-nya akan semakin besar lagi. Jadi, pertambahan beban ini mempengaruhi pertambahan panjang dari pegas gitu ya. Yang pegas awalnya segini panjangnya ketika diberi beban 1, kemudian ketika dia diberi beban 5, pertambahan panjangnya sampai segini. Nah, pergangan pegas ini berbanding lurus dengan gaya yang diterapkan berarti ya. Jadi pergangan ini atau pertambahan panjang pegas ini berbanding lurus dengan berapa gaya tarik dari bawah ini. Gaya yang diterapkan. Nah, kalau beratnya menjadi 2 kali lipat ya delta X-nya 2 kali lipat. Kalau beratnya 3 kali lipat ya delta X-nya 3 kali lipat. Nah, kesebandingan ini disebut dengan hukum Hooke. Jadi, antara pertambahan panjang atau delta X itu sebanding dengan gaya. Ya. Kalau situasi ini kita gambarkan dalam sebuah grafik ya. Grafik gaya terhadap atau grafik gaya dan pertambahan panjang ya. Gaya versus pertambahan panjang. Gaya ini yang dimaksud kalau digambar ini ya gaya berat ya. Maka grafiknya itu akan membentuk sebuah garis lurus ya. Ketika kita beri gaya tambahan tadi kan sudah ini ya. Ketika kita beri gaya 1, maka delta X-nya 1. Ketika gayanya diperbesar 2 kali lipat, delta X-nya juga jadi 2 kali lipat. Ketika gayanya jadi 3 kali lipat, delta X-nya juga 3 kali lipat gitu. Nah, jadi antara gaya dengan delta X atau pertambahan panjang itu berbanding lurus. Jadi kalau dibuat di dalam grafik, dia grafiknya lurus ke atas seperti itu ya. Dia grafiknya lurus ke atas. Nah, antara gaya dengan pertambahan panjang ini dia kesetaraannya itu dikalikan dengan K. Jadi F sama dengan min K delta X ya. Nah, dengan gaya ini adalah gaya yang bekerja pada pegas ya, satuannya Newton. Nah, delta X itu kan pertambahan panjang atau perubahan panjang, satuannya meter. Nah, kesetaraannya itu dikalikan dengan K. Itu adalah konstanta pegas ya. Nanti kita bahas mengenai konstanta pegas.
Nah, sementara tanda negatif itu menunjukkan bahwa di sini ada tanda negatif ya, menunjukkan bahwa gaya pemulih pegas itu selalu berlawanan dengan gaya luar yang diberikan pada pegas. Jadi ketika seperti kalau kayak seperti pada pegas tadi ya, ketika dia diberi tarikan ke bawah, maka dia memiliki kecenderungan untuk menarik kembali pegasnya itu ke atas gitu. Makanya tandanya adalah negatif ya. Nah, konstanta pegas ini adalah suatu besaran yang dimiliki oleh pegas gitu ya. Ini berkaitan dengan seberapa besar regangan yang diterima oleh benda ketika dia diberi sejumlah gaya gitu. Konstanta ini menunjukkan itu. Nah, misal kalau kamu ditanya nih, ada grafik nih, ada grafik antara gaya dengan pertamaan panjang. Kemudian ada beberapa pegas, pegas P, Q, R, S, T. Nah, kalau kamu ditanya, yang manakah di antara semua ini yang memiliki konstanta pegas paling besar gitu ya? Yang manakah konstanta pegasnya yang paling besar? Nah, dari hukum Hooke tadi kita bisa lihat bahwa kan tadi besarnya F itu sama dengan K kali delta X ya. Jadi kalau K itu berarti F dibagi dengan delta X. Jadi kalau ditanya yang mana pegas yang konstantanya paling besar, maka jawabannya adalah ya tinggal dibagi. Misal gini, kita beri angka ya supaya ada gambaran. Misalkan ada 3 pegas, pegas 1, 2, 3. Kemudian ini ada grafiknya seperti ini ya, F terhadap delta L. Delta L itu adalah pertambahan pegasnya. Nah, tadi sudah kita tulis bahwa K itu sama dengan F dibagi dengan delta X ya. Untuk K1, berarti ini kita tarik semua gaya di sini. Kita beri garis ke sana, kemudian kita lihat nih perpotongannya dengan grafik atau ya dengan masing-masing pegas. Itu kan di sini ya. Kalau yang pegas 1 dia pertamaan panjangnya 3 gitu ya, nggak tahu nih satuannya belum dikasih, misalkan satuannya meter lah. Ya, gayanya satuannya Newton dan panjangnya satuannya meter. Jadi kalau benda yang satu itu pertamaan panjangnya adalah 3, benda yang dua pertamaan panjangnya adalah 6, benda ketiga pertamaan panjangnya adalah 12. Jadi kita lihat nih, gayanya semua 3 ya. Kita ambil, kita tarik garis di sini. Semua 3 di titik ini gitu. Di garis ini. Nah, untuk pegas yang pertama F dibagi delta X1 itu 3 bagi 3 sama dengan 1 ya. Pegas yang kedua ya, di sininya dia 6, berarti F dibagi delta X2 itu 3 dibagi 6. Berarti 0,5 atau setengah gitu ya. Kemudian pegas yang ketiga untuk gaya 3 Newton dia pertemuan panjangnya adalah 12. Berarti konstantanya adalah 0,25. Jadi terlihat ya di sini bahwa konstanta pegas paling tinggi itu adalah yang K1. Ya, K1 itu artinya yang grafiknya F terhadap delta L ini semakin curam. Ya, semakin curam atau semakin dia mendekati sumbu F, maka gaya atau konstanta pegasnya itu semakin besar. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita ketahui dari grafik ini? Bahwa semakin besar konstanta pegas, itu peregangannya justru semakin kecil. Ya, coba lihat. Kan ini kita sudah hitung semua ya, bahwa konstanta pegas K1 ini adalah konstanta yang paling besar. Konstanta pegasnya paling besar. Nah, peregangannya untuk gaya yang sama 3 Newton, coba lihat. Untuk K1 dia 3 meter, untuk K2 untuk pegas yang kedua dia 6 meter, pegas yang ketiga dia 12 meter. Jadi yang satu ini untuk gaya 3 Newton dia hanya meregang sebesar 3 meter. Kalau yang 2 6 meter, kalau yang 3 12 meter. Jadi kesimpulannya semakin besar pegasnya atau konstanta pegasnya, maka peregangannya semakin kecil. Atau dengan kata lain, semakin besar konstanta pegasnya, maka pegasnya itu semakin susah untuk diregangkan. Atau sebaliknya, untuk dikompresi juga bisa. Ya, untuk diregangkan atau dikompresi, si pegasnya itu semakin sulit ya. Semakin besar konstanta pegasnya, semakin sulit gitu untuk dikompresi atau diregangkan si pegasnya tersebut. Kalau kita balik lagi ke yang tadi, maka kita bisa tahu bahwa konstanta pegas paling tinggi adalah P, konstanta pegas paling kecil adalah T ya. Kalau kita lihat di sini, P ini itu yang paling sulit untuk diregangkan pegasnya. Karena dia membutuhkan gaya sebesar ini untuk meregangkannya hanya
sekecil ini. Peregangannya kecil. Sementara yang T, coba lihat. Yang T, dia membutuhkan gaya segini aja kan ya? Yang membutuhkan gaya segini aja, peregangannya bisa sepanjang ini gitu. Jadi yang T ini konstanta pegasnya paling kecil, peregangannya paling besar. Kalau P konstanta pegasnya paling besar, artinya peregangannya paling kecil. Ya, kita bahas sebuah contoh soal. Ya, misalkan kita memiliki sebuah benda ya bermasa 4 kg. Kemudian dia digantung pada pegas. Ya, pertamanya ada pegas gitu, kemudian dia memiliki panjang tertentu ya. Kemudian kita gantungkan sebuah benda bermasa 4 kg ini. Kalau pegasnya ini punya konstanta sebesar 2000 Newton per meter, sementara massa bendanya adalah 4 kilo, kemudian kita disuruh untuk menentukan pertambahan panjang dari pegas. Ini kita bisa gunakan hukum Hooke ya. F sama dengan K kali delta X. Nah, gaya tarik di kasus ini adalah gaya tarik benda ini, W ini yang 4 kilo ini, atau benda bermasa 4 kilo ini, ditarik oleh bumi ya, gravitasi bumi, yaitu W ya. Yaitu besarnya gaya berat itu adalah M kali G, di mana G-nya adalah percepatan gravitasi bumi ya, sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kita masukkan F-nya, kita ganti dengan mg menjadi sama dengan K kali delta X. Kita masukkan angkanya, M-nya adalah 4 kg dan G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Sementara konstanta dari pegasnya adalah 2000 Newton per meter kali dengan delta X. 4 dikali 9,8 kita dapat 39,2 dibagi dengan 2000. Jadi dapatlah angka 0,0196 meter. Atau akan lebih mudah kalau dalam senti ya. Jadi kita kali 100, jadi 1,96 cm. Itu ya contoh soal dari penggunaan dari hukum Hooke. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai tegangan. Bayangkan kita memiliki memiliki sebuah batang ya yang diperbesar nih, supaya kelihatan bahwa batang ini seperti silinder gitu ya. Seperti silinder. Kemudian apabila kita beri gaya tarik antara ke arah horizontal gitu ya, ke arah horizontalnya, maka silinder ini atau batang ini itu akan mengalami pertambahan panjang ya, dengan gaya sebesar F, sementara luas penampangnya adalah A. Maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, rasio antara gaya tariknya atau gaya kompresinya bisa juga ya, bisa gaya tarik, bisa gaya kompresi. Rasio antara gaya terhadap luas penampang tersebut itu disebut dengan tegangan tarik. Ya, tegangan tarik besarnya itu sama dengan F dibagi A. Karena nanti jenis-jenis tegangan juga ada beda-beda ya. Selain tegangan tarik nanti akan kita pelajari. Nah, itu yang namanya tegangan. Jadi tegangan itu adalah perbandingan antara berapa gaya yang diberikan dibandingkan dengan luas penampangnya dari kawat tersebut ya. Nah, sekarang kalau bicara menarik pegas gitu ya, atau menarik benda gitu, kalau kita diminta untuk meregangkan pegas, itu mana yang lebih mudah? Meregangkan pegas yang panjang atau meregangkan pegas yang pendek? Nah, jawabannya mungkin kamu juga udah tahu ya, pengalaman sehari-hari, bahwa jika kita diminta untuk meregangkan kedua pegas seperti ini ya, ada yang panjang, ada yang pendek, maka untuk meregangkan pegas yang lebih panjang itu akan lebih mudah dibandingkan dengan meregangkan pegas yang lebih pendek. Nah, hal ini disebabkan karena besar pertambahan panjang sendiri itu dia berbanding lurus dengan panjang awal dari pegas ya. Jadi kalau pegasnya semakin panjang, maka ketika dia ditarik, maka pertambahan panjangnya itu semakin besar juga dibandingkan pegas yang panjang awalnya pendek, panjangnya pendek. Ya, yang panjangnya tidak terlalu besar gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, perbandingan antara pertambahan panjang sebuah benda dengan panjang awalnya itu disebut dengan regangan
Jadi regangan itu delta L pertambahan panjang dibagi dengan L panjang awal, gitu ya. Jadi kalau tegangan itu adalah pertambahan panjang gaya perbandingan gaya dengan luas. Kalau regangan itu adalah antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Nah, kalau tegangan antara tegangan dengan regangan ini kita beri sebuah grafik ya, kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka grafiknya itu akan berbentuk seperti ini ya. Nah, dari awal ke B ya, dari awal ke B itu antara tegangan dengan regangan dia itu ada kesebandingan. Ketika gayanya sekian, regangannya sekian. Gayanya makin besar, regangannya makin besar gitu. Jadi berbanding lurus antara tegangan dengan regangan ya. Nah, sampai titik B, dari titik A di awal sampai titik B. Nah, jadi dari A ke B ya, dari A ke B itu antara tegangan dengan regangannya sebanding. Nah, ini kan sesuai dengan hukum Hooke ya. Jadi kan tadi sesuai dengan hukum Hooke bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi dari A ke B ini disebut dengan batas kesebandingan atau batas hukum Hooke. Dari A sampai B itu berlaku hukum Hooke. Antara gaya dengan pertambahan panjang sebanding. Antara tegangan dengan regangan sebanding. Nah, ketika dia melewati hukum Hooke, melewati batas keseimbangan ini, nah grafiknya berubah tuh. Dia agak jadi melandai ya. Jadi melandai. Artinya apa nih? Artinya dia dengan gaya yang sedikit, pertambahan panjangnya lebih besar. Dengan tegangan yang sedikit, regangannya jadi lebih besar. Kalau tadi kan antara tegangan dengan regangannya sebanding. Kalau sekarang tegangannya sedikit, regangannya jadi lebih besar dari yang tadi. Nah, tapi sampai batas titik C, ketika gayanya dihilangkan, itu dia masih kembali ke bentuk semula. Artinya apa? Artinya bendanya masih elastis. Bisa dipahami ya? Kalau di titik B itu adalah batas hukum Hooke, selama dari A ke B dia berlaku hukum Hooke atau sebanding antara tegangan dengan regangan. Setelah melewati B, dia sudah tidak lagi sebanding tapi masih elastis. Ya, jadi dari A ke C itu adalah batas elastisitasnya. Batas elastisitasnya di C. Dari A ke C, benda itu setelah diberi tegangan, ketika tegangannya dihilangkan masih kembali ke bentuk semula. Ya. Nah, setelah melewati titik C, ketika bendanya terus diberi tegangan, maka kita katakan bahwa kalau dia pegas, maka pegasnya itu rusak gitu. Kalau kita memiliki pegas, kita beri dia gaya yang besar, melewati batas elastisitasnya, maka ketika kita copot tuh si bebannya atau gayanya kita hilangkan, dia nggak kembali lagi ke bentuk semulanya. Artinya pegasnya itu rusak gitu. Dia sudah melewati dari batas elastisitasnya. Nah, gimana kalau dia diberi gaya terus-menerus? Ketika dia diberi gaya terus-menerus, nah perhatikan ya, di titik ini, di sepanjang daerah ini, ketika dia diberi gaya sedikit, itu pertambahan panjangnya besar, ya. Pertambahan panjangnya itu besar. Nah, ketika dia diberi gaya terus-menerus sampai di titik D, akhirnya dia patah. Atau bisa juga dikatakan kalau dia kawat gitu ya, dia diberi gaya yang sangat besar, maka kawatnya itu akan putus. Kalau putus, move on. Seperti itu ya. Ini adalah grafik tegangan dan regangan. Nah, selama batas kesebandingannya, perbandingan antara tegangan dengan regangan itu kan konstan tadi ya. Selama tadi dari A ke B itu kan batas kesebandingan. Itu antara tegangan dan regangan itu dia selalu konstan. Nah, perbandingan antara tegangan dengan regangan tersebut itu disebut dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Ya, yang mana besarnya adalah tegangan dibagi dengan regangan. Nah, tegangan tadi kan rumusnya tadi kita sudah tahu tegangan itu adalah F dibagi A ya. Gaya dibagi dengan luas, sedangkan regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Jadi modulus elastisitas ini F per A dibagi dengan delta L per L. Jadi bisa kita rapihkan ya, Y sama dengan F kali L A delta L, di mana Y itu adalah modulus Young atau modulus elastisitas, F itu adalah besarnya gaya, L itu adalah panjang awal,
A itu adalah luas penampangnya dan delta L itu adalah pertambahan panjangnya ya. Delta L pertambahan panjang tapi bukan berarti harus selalu pertambahan ya. Kalau dia ditarik tensi dia pertambahan panjang, tapi kalau dia ditekan kompresi maka dia pengurangan panjang justru. Nah, ini akan kita bahas nih mengenai tensi dan kompresi. Ya. Jadi kalau benda itu ditarik, jika sebuah batang itu ditarik, maka batang tersebut itu dalam keadaan tensi. Jadi dia kalau ditarik nih di kedua arah, maka dia akan ada pertambahan panjang kan ya. Ini sebenarnya pertambahan panjang itu di kedua sisinya ya. Sebelah sini ada, sebelah kanannya ada, sebelah kirinya ada. Cuman ini untuk memberi ilustrasi aja bahwa dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, keadaan seperti ini ketika dia ditarik dari kedua sisi, maka ini dia dikatakan dalam keadaan tensi ya. Tension gitu atau tegangan. Nah, kalau sebaliknya arah gayanya ke dalam dari pegasnya. Ya, kalau arah gayanya ke dalam, maka dia justru akan mengalami pengurangan panjang, ya, sebesar delta L juga ya namanya. Nah, saat ini namanya kan berarti ditekan, berarti batang tersebut berada dalam keadaan kompresi atau tekanan ya. Nah, kompresi ini menyebabkan benda menjadi lebih pendek ya. Sedangkan kalau tensi itu ya lebih pendek dan lebih tebal ya. Jadi lebih tebal. Kalau kalau tensi itu ketika dia ditarik maka dia akan jadi lebih panjang dan jadi lebih tipis ya. Itu adalah perbedaan antara tensi dengan kompresi. Nah, misalkan kalau kamu punya penggaris, kemudian kamu simpan di ujung meja gitu ya, kemudian kamu di atas penggaris itu kita kasih beban di ujung lainnya, ya, kemudian yang di ujung mejanya kita tahan gitu dengan tangan misalkan seperti ini ya. Nah, maka pada balok ini bukan balok beban ya, pada balok yang panjang ini itu dia terjadi tensi dan kompresi secara bersamaan. Ya, perhatikan bagian atasnya dia terjadi tensi, dia terjadi tegangan di bagian atasnya. Sedangkan di bagian bawahnya itu terjadi kompresi, ya. Jadi dia melengkung ke bawah. Kenapa melengkung ke bawah? Yang bawahnya kompresi, yang atasnya tensi. Jadi kan kompresi makin pendek ya. Sedangkan yang atas itu makin panjang. Jadi yang atas makin panjang, yang bawah makin pendek sehingga dia jadinya melengkung ke bawah. Nah, di bagian tengah ini dia adalah daerah yang netral. Artinya dia tidak terjadi tensi dan juga tidak terjadi kompresi. Nah, sebaliknya, kalau misalkan ada benda seperti ini, dia batang gitu, kemudian dia diberi beban di tengah-tengahnya ya, beban hidup, maka di bagian atas dia justru terjadi kompresi. Ya, dia bagian atasnya terjadi kompresi, sedangkan di bagian bawahnya itu justru terjadi tensi. Ya, bagian atas semakin pendek, bagian bawah semakin panjang. Jadi dia melengkungnya ke atas. Ya, jadi kan dia akan selalu melengkung ke bagian yang pertambahan panjangnya lebih sedikit ya, atau yang lebih pendek gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagian tengah sama. Di bagian tengah itu adalah bagian yang netral. Artinya bagian tengah tidak terjadi tensi dan tidak terjadi kompresi. Panjangnya sama dengan panjang awal benda sebelum dia diberi beban. Nah, prinsip ini digunakan dalam balok bangunan ya. Kalau dalam balok bangunan itu ini disebutnya balok I gitu. Atau kadang-kadang ada juga yang berbentuk huruf H gitu ya. Nah, sebagian besar materi dalam balok ini dia terkonsentrasi di flensa atasnya dan bawahnya. Nah, saat balok digunakan secara horizontal dalam sebuah konstruksi bangunan ya maksudnya. Nah, tekanannya itu terutama berada di bagian atas dan di bagian bawah flensa gitu ya. Satu flensanya itu terkompresi, sedangkan bagian lainnya itu akan tensi gitu. Nah, yang satu tensi yang satu kompresi, yang satu tensi. Nah, antara flensanya itu relatif ya, relatif bebas tegangan. Artinya tidak ada tegangan gitu sehingga materi yang dibutuhkan itu lebih sedikit.
ya. Jadi benda seperti ini tegangannya itu ada di ujung-ujung flensanya ya. Nah, sehingga benda seperti ini dengan benda yang misalkan digantikan dengan balok yang full gitu, balok full, dia bakal sama aja. Jadi kekuatannya itu hampir sama antara balok yang bentuknya seperti ini dengan balok yang bentuknya balok full ya. Nah, itu akan sama kekuatannya ya. Karena tekanannya itu bakal terkonsentrasi di flensanya masing-masing, bagian atas, bagian bawah. Nah, oleh karena itu dia bakal kekuatannya sama, tapi dia memiliki kelebihan karena materialnya yang lebih sedikit. Jadi dia jadi lebih ringan. Jadi si batang ini kenapa dia dibentuk seperti ini adalah karena dia kekuatannya sama dengan balok yang full, tapi dia karena dia nggak full materialnya, maka dia jadi lebih ringan. Jadi dia lebih ringan tapi kekuatannya sama gitu. Dan juga karena materinya lebih sedikit, jadi dia lebih murah ya dibandingkan kalau kita menggunakan balok yang full. Nah, itu ya mengenai modulus elastisitas atau modulus yang untuk beberapa zat diberikan pada tabel berikut ini. Kemudian kita bahas ya sebuah contoh soal. Misalkan ada sebuah kawat baja dengan modulus yang 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Dia memiliki diameter, nah artinya si kawat baja ini kita anggap penampangnya itu seperti lingkaran ya. Dia memiliki diameter 2 mm dan panjangnya adalah 4 meter. Kalau kita beri gaya sebesar 50 Newton, kita disuruh untuk menentukan tegangan, pertambahan panjang, dan juga regangan. Nah, yang namanya tegangan itu kan tadi itu apa? Tegangan itu adalah gaya per luas ya. Rasio antara berapa gaya yang diberikan pada kawat dibandingkan dengan luas penampangnya. Jadi kita harus hitung dulu luas penampangnya. Ya karena di sini ada diameter, kita gunakan rumus diameter lingkaran seperempat pi d kuadrat. Jadi seperempat kali 3,14 kali 2 kali 10 pangkat min 3 ya. 2 mm dibikin ke meter ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Dapatlah kita hasil 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Itu adalah luas penampangnya. Kemudian tegangannya tinggal dibagi antara F-nya 50 Newton dibagi dengan luas ini. Jadi 50 dibagi 3,14 kali 10 pangkat min 6. Dapatlah kita nilai 1,6 kali 10 pangkat 7. Newton per meter kuadrat ya ini satuan dari tegangan. Berikutnya kita akan menghitung pertambahan panjang ya. Karena modulus Young itu FL per A kali delta L, berarti kalau ingin tahu pertambahan panjang atau delta L, ya tinggal ditukar ya, delta L ke atas, Y ke bawah. Jadi FL per AY. F-nya adalah 50, L-nya adalah 4 meter. Ini luasnya tadi sudah kita hitung, 3,14 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan modulus Young-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11. Dapatlah kita angka 3,18 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian terakhir regangan. Regangan ya tinggal dibagi antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Pertambahan panjangnya tadi sudah kita dapat 3,18 kali 10 pangkat min 4 dibandingkan dengan panjang awalnya adalah 4 meter. Dapatlah kita angka 7,95 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk regangan ini dia tidak memiliki satuan. Kenapa? Karena pertambahan panjang kan satuannya meter. Panjang juga satuannya meter. Jadi ini harusnya ada meter ya di sini. Meter bagi meter kan habis ya. Jadi regangan ini tidak memiliki satuan. Ya, demikian materi untuk sifat elastisitas zat padat ini. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya.